Good. Circumstances are good, so happy to be here. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pastinya kita siap untuk bertanding. Alhamdulillah, kabar baik latihan perdana di Bahrain berjalan aman dan semuanya dalam kondisi baik. Shin Tae-yong pastikan Miss Hilgers dan Eliano starter lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Some people burning me, but now they fucking learning. See, I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. Alhamdulillah, kabar baik latihan perdana di Bahrain berjalan aman dan semuanya dalam kondisi baik. Sesi latihan pertama Timnas Indonesia di Bahrain menjelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berjalan lancar. Kondisi bagus skuad Garuda sebelum melawan Bahrain di Stadion Al Bahrain Al Watani, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024, itu terlihat dalam unggahan video Timnas Indonesia di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri sudah bergabung dengan Timnas Indonesia, Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, hingga Marcelino Ferdinand. Keadaan di sini sangat bagus, cukup senang berada di sini, ujar Tom Haye. Kiper Hernando Ari Sutaryadi juga mengungkapkan tim asuhan Shin Tae-yong dalam suasana ceria dan menikmati persiapan di Bahrain. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pastinya kita siap untuk bertanding, tutur Hernando. Hoki Caraka, Ivar Jenner, Marcelino, hingga Egy Maulana Fikri juga sepakat sejauh ini tim Merah Putih persiapan yang baik. Bagus, semuanya lancar, antusias, dan optimis, ujar Marcelino. Keceriaan dalam sesi latihan pertama Timnas Indonesia di Bahrain ditunjukkan dengan canda tawa sejumlah pemain. Marcelino, Sandy Walsh, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho terlibat dalam sebuah permainan. Ridho tampak menjadi pihak yang kalah karena mendapatkan hukuman disentil. Dalam latihan tersebut terdapat tantangan menendang bola mengenai mistar gawang atau crossbar calenge. Crossbar calenge ini jadi bagian staf pelatih, termasuk Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pastikan Miss Hilgers dan Eliano starter lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan memberi jaminan untuk Miss Hilgers dan Eliano Reijenders usai bergabung dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders resmi telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai mengambil sumpah pada tanggal 30 September tahun 2024 lalu di KBRI Brussels, Belgia. Keduanya juga masuk dalam jajaran 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni dua laga awal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menyebut jika Miss Hilgers dan Eliano Reijenders memiliki kualitas yang bagus sebagai amunisi tambahan Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun tak ragu untuk langsung memanggil pemain FC Twente dan PES Zwolle tersebut ke skuad Garuda meski baru resmi menjadi WNI. Karena mereka, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, pemain bagus, ujar Shin Tae-yong. Dan akhirnya kita pilih, masuk ke skuad Timnas Indonesia, tambahnya. Shin Tae-yong pun menjamin bakal memanfaatkan kualitas Miss Hilgers dan Eliano sebaik mungkin dalam dua laga tersebut. Hal itu dilakukan dengan harapan Timnas Indonesia bisa meraih poin saat menghadapi Bahrain dan China. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, kata Shin Tae-yong. Saat ditemui sesaat pemberangkatan ke Bahrain, pelatih berusia 53 tahun itu pun mengaku jika Timnas Indonesia memiliki persiapan yang baik. Kendati begitu, Shin Tae-yong menyebut masih harus melihat terlebih dahulu terkait kondisi anak asuhnya. Sebelum bertolak ke Bahrain, Miss Hilgers main penuh tadi malam, namun FC Twente kebobolan 2 gol. FC Twente harus mengalami kekalahan 1-2 dari Feyenoord dalam laga pekan ke-8 Eredivisie dalam pertandingan yang digelar di Feyenoord Stadium, Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Calon debutan Timnas Indonesia, Miss Hilgers, bermain penuh dalam laga ini, tetapi sayang timnya harus pulang tanpa membawa poin.
Miss Hilgers kembali menjadi andalan di barisan pertahanan FC Twente dalam pertandingan yang berlangsung di Feyenoord Stadium itu. Namun, tim tuan rumah mampu tampil lebih baik, terutama pada babak pertama. Gawang FC Twente dua kali dibobol oleh tim tuan rumah pada 45 menit pertama. Menariknya, dua gol yang bersarang di gawang FC Twente diciptakan oleh pemain-pemain asal Asia. Gol pertama Feyenoord dicetak oleh pemain asal Jepang, Ayase Ueda, yang menjebol gawang FC Twente pada menit ke-28. Kemudian 2 menit sebelum babak pertama berakhir, giliran pemain asal Korea Selatan, Wang In-beom, yang membobol gawang FC Twente. Tim tamu baru membalas lewat gol mengejutkan Sam Stein pada menit ke-79. Meski Miss Hilgers mampu menahan agar Feyenoord tak lagi menambah keunggulan, tetapi FC Twente tetap tak bisa menambah gol, bahkan 1 gol pun untuk bisa membawa pulang poin. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, klub yang dibela calon debutan timnas Indonesia lainnya, Eliano Reijenders, yaitu PEC Zwolle, harus puas bermain imbang saat bertandang ke AB Lenstra Stadion, markas Heerenveen. Eliano Reijenders ada dalam daftar susunan pemain. Namun, sayangnya untuk pertandingan ini adik dari pemain AC Milan, Tijani Reijenders itu tidak dimainkan sama sekali oleh sang pelatih. PEC Zwolle akhirnya mencuri 1 poin dari markas Heerenveen. Bahkan tim tamu berhasil unggul lebih dulu lewat gol cepat Dave van den Berg pada menit ketiga. Namun, Heerenveen mampu mencetak gol balasan pada menit ke-10 lewat gol Dimitris Ralis. Dari Belanda kita pindah ke Thailand, main sebagai gelandang selama 68 menit, Asnawi Mangkualam bantu Port FC amankan 3 poin. Asnawi Mangkualam kembali mendapatkan tempat di skuad utama Port FC pekan ini. Diketahui, klub itu menjamu Nakhon Pathom dalam lanjutan Thai League 1 2024/2025, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024 malam WIB. Bertanding di Pot Stadium, Port FC sempat kesulitan dalam membongkar pertahanan Nakhon Pathom. Meski begitu, mereka akhirnya berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Nakhon Pathom. Subhanan Berirat memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-48. 1 gol tambahan dicetak oleh Felipe Amorim pada menit ke-88. Asnawi Mangkualam tidak dimainkan di posisi biasanya sebagai bek kanan pada laga ini. Ex-pemain PSM Makassar itu dipasang di posisi gelandang tengah. Asnawi Mangkualam bermain cukup apik. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian ditarik keluar pada menit ke-68 dan digantikan Pakon Parempak. Kemenangan 2-0 yang diraih Port FC atas Nakhon Pathom sangat krusial. Kemenangan itu membuat Port terus menempel ketat pemuncak klasemen sementara Thai League 2024/2025, Buriram United. Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Port FC mantap berada di posisi kedua. Asnawi Mangkualam dan kolega kini memiliki 18 poin. Port FC hanya tertinggal 1 poin dari Buriram United. Namun, Buriram masih menyisakan 2 laga lebih banyak ketimbang Port. Asnawi Mangkualam tak mau menunggu lama. Pemain satu ini akan langsung terbang ke Bahrain pada hari ini.